wanita dan pria sekalian, mereka mengira engkau buta. Bukan, bahwa setiap tusukan kecil, setiap celaan licin, setiap pengabaian santai tak pernah sampai padamu. Tapi kau melihat semuanya, setiap tatapan, setiap ucapan, setiap senyum licik yang tersembunyi di balik tawa mereka. Kau hitung semua itu seperti jarum jam yang terus berdetak. Tik, 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 tik. Dan mereka tak sadar bahwa waktu sedang habis. Mereka percaya bisa terus mengendalikanmu, membuatmu kecil, meremehkanmu dalam sunyi. Tapi kau diam-diam sedang menghitung mundur, menuju pembebasan. Kau tak berteri, kau tak bertengkar. Kau tak memberi mereka kesenangan akan adegan dramatis. Tidak. Kau biarkan mereka percaya mereka menang. Biarkan mereka tenggelam dalam kepalsuan keangkuhan mereka sendiri. Karena inilah twistnya, ironi yang pedih. Permainan itu bukan milik mereka untuk dimenangkan. Itu adalah milikmu untuk diakhiri. Dan kesunyianmu menjadi tirai yang jatuh begitu saja, menghancurkan panggung mereka, menyelimuti dunia mereka dalam gelap. Kini mereka duduk dalam kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka pikir bisa terus mengambil dari dirimu, kesabaranmu, kebaikanmu, cintamu. Mereka anggapmu sebagai sumur tak berujung, tempat mereka bisa menguras tanpa henti. Tapi ternyata setiap sumur punya batas. Dan ketika airmu kering, mereka tersisa dalam haus. Haus akan perhatian yang tak pernah mereka balas. Haus akan kesetiaan yang mereka hianati. Haus akan cinta yang mereka lemparkan. Dan kini mereka hanya bisa berdiri di depan sumur kosong itu, bertanya-tanya, bagaimana segala sesuatunya bisa hilang. Kau pergi seperti hantu, meninggalkan retakan dalam topeng mereka yang mulai runtuh. Tak ada peringatan, tak ada pamitan, hanya ruang kosong di mana dulu kau berdiri. Dan kini mereka dihantui oleh gema dari apa yang mereka lakukan, oleh lubang besar yang kau tinggalkan. Kesunyianmu lebih nyaring daripada suara mereka, lebih keras dari dusta, lebih memekak dari amarah. Dan setiap hari ia menjadi pengingat akan apa yang telah mereka sia-siakan. Mereka mengira kesunyianmu adalah kelemahan, mengira kau terlalu takut untuk melawan. Tapi mereka salah. Kesunyianmu bukan penyerahan. Kesunyianmu adalah strategi, gerakan terencana yang akhirnya membuat mereka kehilangan pijakan. Dan kini mereka mencari jawaban dalam kesunyian yang kau tinggalkan. Mereka ingin mendengar tangisanmu, permohonanmu, kemarahanmu. Tapi yang mereka dapat hanyalah rasa bersalah yang terus menggema. Dan kini mereka duduk sana, memutar ulang setiap momen, setiap kata, setiap kali mereka melewati batas. Mereka bertanya, kapan ini semua mulai rusak? Di titik manakah aku salah? Tapi kau dan aku tahu, bukan satu titik, bukan satu kesalahan. Ini adalah rangkaian luka kecil yang akhirnya menyatu. Crescendo dari pengabaian yang akhirnya runtuh di bawah beban sendiri. Mereka meremehkan kekuatanmu, kekuatan sunyi. Dan kini mereka harus membayar harga dari kebodohan mereka. Mereka mengira kau akan selalu ada, bahwa kau akan bertahan dari kekejaman mereka, bahwa kau akan tetap bertahan karena kau selalu melakukannya. Tapi ketahanan punya batas. Baja yang paling kuat pun bisa bengkok dan pecah. Dan ketika kau akhirnya pecah, kau tidak hancur. Kau mencair, menjadi sesuatu yang tak bisa mereka pegang, tak bisa mereka ukur, tak bisa mereka pulihkan. Dan kini mereka mencoba membersihkan kekacauan yang mereka timbulkan, tanpa siapapun untuk disalahkan, tanpa sandaran, tanpa alasan. Oh, betapa mereka panik, betapa mereka berusaha menyusun ulang cerita, mencoba membenarkan tindakan mereka, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan kesalahan mereka, bahwa kaulah yang terlalu sensitif, terlalu rumit, terlalu banyak minta. Tapi dalam hati mereka yang paling dalam, mereka tahu kebenaran itu terbakar,
rasa ngilu itu muncul. Dan setiap kali mereka melihat bayangan diri mereka dalam cermin, mereka dihadapkan pada semua dusta yang mereka cubit. Cermin itu tak berbohong. Ia menatap mereka dengan segala hal yang mereka abaikan, segala hal yang mereka bunuh. Kau memberi mereka kesempatan demi kesempatan. Kau tutup mata pada cacian mereka. Kau ampuni setiap kesalahan. Kau telan rasa sakitmu demi kedamaian. Tapi mereka mengambil semuanya begitu saja, menganggapmu sebagai sesuatu yang bisa mereka pakai dan buang. Dan kini kau telah pergi. Kini mereka duduk dalam reruntuhan dari apa yang bisa saja hadir. Mereka ingin kembali, ingin mengubah waktu, ingin memperbaiki kerusakan. Tapi waktu tak bekerja begitu. Waktu tak pernah kembali. Ia hanya maju, meninggalkan mereka dalam puing-puing pilihan mereka sendiri. Mereka mengira mereka kebal. Mereka mengira mereka tak tersentuh, bahwa mereka bisa memperlakukanmu seenaknya tanpa konsekuensi. Tapi karma, sahabatku, tidak pernah lupa. Ia mencatat setiap celaan, setiap penghinaan, setiap pengkhianatan dalam buku ilahi yang tak pernah pudar. Mereka mungkin kira mereka lolos, tapi karma adalah pemburu yang sabar. Dan kini ia sedang mengetuk pintu jiwa mereka, satu persatu, dengan irama yang tak bisa mereka hindari. Kesunyianmu bukanlah kekosongan. Ia adalah kehadiran. Ia adalah pengingat yang tak bisa mereka hapus. Setiap kali mereka mendengar namamu, setiap kali mereka melihat sesuatu yang mengingatkan mereka padamu, rasa itu datang lagi. Beban itu kembali, lebih berat dari apapun yang bisa kau ucapkan, lebih nyaring dari apapun yang bisa kau teriakan. Karena kau bukan musuh bagi mereka. Kau adalah pelajaran hidup, dan pelajaran itu datang dalam sunyi, dalam pergimu, dalam keputusanmu untuk berhenti bertahan dalam hubungan yang merusakmu. Mereka mengira bisa mengatasmu, tapi mereka bahkan tak bisa mengimbangi badai yang kau lewati. Kau telah melewati api yang bisa menghanguskan jiwa-jiwa rapuh seperti mereka. Kau telah bertahan dalam badai yang bisa merobohkan mereka sejak awal. Dan kini mereka menyadari mereka tak pernah cukup besar untuk menghadapi seseorang sepertimu. Mereka mencoba melupakanmu. Mereka mencoba menyalahkanmu. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa disalahkan. Kau adalah sesuatu yang tak bisa dikubur. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Mereka mencoba berpura-pura baik-baik saja. Tapi kau tahu itu hanya topeng. Topeng yang dipaksa menempel. Topeng yang mulai retak. Topeng yang tak bisa menahan rasa ngilu di bawahnya. Setiap kali mereka melihat wajah yang mirip denganmu, setiap kali mereka mendengar lagu yang pernah kau mainkan, setiap kali mereka merasakan aroma yang mengingatkan pada masa lalu, mereka ingat apa yang telah mereka buang, apa yang telah mereka singkirkan. Dan itulah yang terus menghantui mereka. Bukan dendammu, bukan amarahmu, tapi kehilanganmu, penyesalan mereka, kegagalan mereka. Kau tak pergi karena kau lemah. Kau pergi karena kau cukup kuat untuk melangkah dari sesuatu yang tak layak lagi. Cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri meski rasanya sakit. Dan kekuatan itu adalah sesuatu yang tak pernah mereka mengerti. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan. Padahal itu adalah pembebasan. Itulah kebebasan yang mereka tak bisa membayangkan. Mereka mengira bisa menggantimu. Mereka mencari pengganti. Mereka mencoba mengisi lubang itu dengan orang-orang baru. Tapi mereka gagal. Gagal lagi dan lagi. Karena kau adalah jiwa yang langka. Jiwa yang hanya muncul sekali dalam hidup seseorang. Dan mereka telah melepaskanmu. Kau adalah jiwa yang tak bisa diganti. Dan kini mereka harus hidup dengan itu. Dengan rasa ngilu yang tak bisa mereka obati. Dengan penyesalan yang tak bisa mereka ubah. Mereka mungkin tak mengakuinya. Tapi saat tak ada yang mengganggu mereka,
Saat dunia benar-benar sunyi, mereka merasakannya. Rasa itu muncul dalam napas, dalam mimpi buruk, dalam rasa ngilu yang tak bisa mereka jelaskan. Karena kau adalah sesuatu yang mereka kira bisa mereka lepaskan, tapi ternyata tak bisa mereka lupakan. Lucu bukan? Mereka mengira kau akan hancur, akan memohon, akan berjuang untuk persetujuan mereka. Tapi kau malah pergi dengan kepala tegak, dengan martabat yang tak bisa mereka sentuh. Dan kini merekalah yang harus menghadapi dampaknya. Merekalah yang tersisa dalam kehancuran. Merekalah yang tak bisa kabur dari kenangan. Mereka mengira mereka yang mengendalikanmu, mengira mereka bisa mengaturmu, memanipulasimu, membengkokkanmu sesuai kehendak mereka. Tapi mereka lupa satu hal. Kau adalah jiwa yang sudah melewati badai yang bisa menghancurkan mereka. Kau adalah manusia yang telah bertahan dalam kobaran yang bisa membuat mereka luluh dalam hitungan detik. Kau adalah jiwa yang mereka remehkan, tapi ternyata jauh lebih besar dari mereka. Dan kini mereka menyadarinya. Terlambat, sudah tak bisa kembali. Kau telah pergi, dan pergimu adalah pembebasan. Pergimu adalah kebangkitan. Pergimu adalah penegasan bahwa kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka temukan lagi. Lanjutan naskah 1200+. Kata kau adalah virus dalam sistem mereka. Kau adalah gangguan dalam narasi sempurna yang mereka tulis. Kau adalah statik dalam siaran mereka. Kau adalah denyut jantung yang tak bisa mereka atur. Dan ketika kau akhirnya pergi, kau tak hanya mengosongkan ruang, kau menghancurkan struktur yang mereka bangun di atasnya. Mereka tak pernah menyadari bahwa kau bukan sekadar penghuni dalam cerita mereka. Kau adalah cerita itu sendiri. Kau adalah inti dari narasi mereka. Dan ketika kau pergi, narasi itu mulai retak. Mereka mencoba memperbaiki celah itu dengan pengganti, dengan omong kosong, dengan janji palsu. Tapi tak ada yang bisa menggantikanmu. Tak ada yang bisa menggantikan cinta yang mereka sia-siakan. Tak ada yang bisa meniru pengertian yang mereka tolak. Kau adalah unik. Kau adalah langka. Kau adalah kebenaran yang tak bisa dibeli atau direproduksi. Dan kau adalah bukti bahwa pergimu adalah pembebasan. Bahwa kepergianmu adalah pencerahan. Bahwa kepergianmu adalah renungan yang takkan pernah usai. Dan mereka takkan pernah bisa melupakanmu. Mereka akan mencoba. Mereka akan mengganti wajahmu dengan orang baru. Mereka akan mencoba menemukan caramu dalam suara lain, dalam senyum yang mirip, dalam aroma yang dulu pernah mereka cium bersamamu. Tapi sia-sia. Kau bukan sekadar wajah. Kau adalah esensi. Kau adalah rasa. Dan rasa itu tak bisa ditiru. Mereka adalah DNA yang mereka ubah, DNA yang mereka rusak, DNA yang mereka coba hapus, DNA yang mereka coba ganti. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa diedit. Kau adalah sesuatu yang tetap hidup dalam jiwa-jiwa yang pernah kau sentuh. Dan kini kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa hentikan. Mereka adalah bulan yang mengira bisa memadamkanmu. Bulan yang mengira bisa menghentikanmu. Bulan yang mengira bisa mengasingkanmu. Bulan yang mengira bisa menghapusmu. Tapi kau adalah matahari. Kau adalah cahaya yang tak bisa mereka redupkan. Dan kini kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghindari. Kau adalah gen yang mereka singkirkan, gen dari kelembutan, gen dari ketangguhan, gen dari cinta, gen dari jiwa yang tak bisa mereka hentikan. Dan kini gen itu hidup dalam dunia, dalam jiwa-jiwa baru, dalam hati-hati yang lapar akan kebenaran. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah boneka yang mereka bunuh. Tapi kini
Kau adalah ide yang tak bisa mereka ubah, ide yang tak bisa mereka hentikan, ide yang tak bisa mereka hapus, ide yang tak bisa mereka menghancurkan. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa melupakan. Mereka adalah pikiran yang lalai, pikiran yang mereka cubit, pikiran yang mereka coba lupakan, pikiran yang mereka coba hindari. Tapi kau adalah sesuatu yang hidup dalam benak mereka. Kau adalah sesuatu yang terus muncul. Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa miliki. Kau adalah jiwa yang mereka cubit. Kau adalah cinta yang mereka cubit. Kau adalah manusia yang mereka cubit. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka miliki. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka lupakan. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hapus. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Kau adalah gen yang mereka singkirkan, gen dari kelembutan, gen dari ketangguhan, gen dari cinta, gen dari jiwa yang tak bisa mereka hentikan. Dan kini gen itu hidup dalam dunia, dalam jiwa-jiwa baru, dalam hati-hati yang lapar akan kebenaran. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah mainan yang mereka singkirkan, mainan yang mereka anggap biasa, mainan yang mereka kira bisa diganti, mainan yang mereka kira bisa dibuang. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka ganti. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka temukan lagi. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka melupakan. Kau adalah benang yang mereka robek, benang yang pernah menghubungkan mereka dengan dunia. Benang yang pernah memberi mereka arah. Benang yang nantatam, beban yang pernah mereka cubit. Tapi kini mereka tercerai-berai, terserak-serak, tersesat. Karena kau adalah benang yang mereka cubit. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah udara yang mereka coba kurung, udara yang mereka cubit, udara yang mereka cubit, udara yang mereka cubit. Tapi kau tetap mengisi dunia. Kau tetap mengalir, kau tetap hidup, kau tetap dicari. Dan kini kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah badai yang mereka remehkan, badai yang mereka kira bisa mereka atasi, badai yang mereka kira bisa mereka hindari, badai yang mereka kira bisa mereka hancurkan. Tapi kau adalah badai yang tak bisa dikendalikan, badai yang tak bisa mereka lawan, badai yang mereka tak bisa melupakan. Dan kini kau sedang berkecamuk, tapi bukan dalam dunia mereka, tapi dalam duniamu sendiri. Kau adalah pohon yang mereka tebang, pohon yang pernah memberi naungan, pohon yang pernah memberi buah, pohon yang pernah memberi keteduhan. Tapi mereka cubit, mereka tebang, mereka bakar. Dan kini dari akarmu tumbuh sesuatu yang baru, tumbuh pohon-pohon lain, tumbuh taman harapan, tumbuh hutan kebenaran. Dan kau adalah ibu dari semuanya. Mereka adalah bayangan diri mereka sendiri, bayangan yang kini runtuh, bayangan yang kini pudar, bayangan yang kini lenyap. Mereka mencoba menulis ulang sejarah, mencoba mengganti versi masa lalu agar terlihat lebih baik. Tapi tak sejarah, tak dokumen, tak propaganda bisa menghapus jejak yang kau tinggalkan. Kau adalah bekas luka yang tak bisa dihapus. Kau adalah nada yang tak bisa dihentikan. Kau adalah api yang tak bisa dipadamkan. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghancurkan. Kau adalah air yang mereka buang, air yang pernah memberi mereka minum, air yang pernah membersihkan jiwa mereka,
air yang pernah mengisi ruang kosong mereka. Tapi kini air itu telah pergi, dan Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menggantinya. Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa melupakan. Kau adalah garam yang mereka abaikan, garam yang pernah memberi rasa, garam yang pernah memberi makna, garam yang pernah memberi warna. Tapi mereka cubit, mereka buang, mereka lupakan, dan kini dunia mereka hambar, tak bermakna, tak berasa, dan mereka tak bisa menemukan garam itu lagi. Kau adalah surat yang mereka bakar, surat yang mereka kira bisa lenyap, surat yang mereka kira bisa diubah, surat yang mereka kira bisa dihapus. Tapi abu itu tetap bisa dibaca, abu itu tetap bisa dirasakan, abu itu tetap bisa diingat, karena Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Mereka adalah ego yang mulai runtuh, ego yang mereka bangga-banggakan, ego yang mereka cubit, ego yang mereka cubit. Tapi Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hancurkan. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka lupakan. Dan Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka menghentikan. Kau adalah anak kecil dari kebenaran anak yang mereka cubit, anak yang mereka cubit, anak yang mereka cubit. Tapi kini Kau sedang tumbuh, sedang menjadi, sedang membuktikan bahwa Kau adalah jiwa yang tak bisa mereka hentikan. Kau adalah magi yang mereka tak bisa bunuh, magi yang mereka kira bisa mati, magi yang mereka kira bisa dikubur, magi yang mereka kira bisa dilupakan. Tapi Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Kau adalah sesuatu yang lahir dari luka, yang tumbuh dari pengabaian, yang kini membakar dunia. Dan kini Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa mereka lawan. Kau adalah boneka yang mereka lalai, boneka yang pernah memberi mereka rasa aman, boneka yang pernah membuat mereka tenang, boneka yang pernah mereka cubit. Tapi kini mereka tak bisa tidur, tak bisa pulih, tak bisa merasa aman, karena Kau adalah boneka yang mereka hancurkan. Dan Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa melupakan. Kau adalah kenyamanan yang mereka lalai, kenyamanan yang pernah mereka dapatkan, kenyamanan yang pernah mereka tolak, kenyamanan yang pernah mereka cubit. Tapi kini mereka hidup dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dalam ketiadaan, karena Kau adalah kenyamanan yang mereka hilangkan, dan Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menggantinya.